Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu aktivitas kita sehari-hari. Sehingga dengan aktivitas itu seraya kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, hari esok, dan hari akan datang mendapat keberkahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada pemimpin Islam, Nabiuna Khairul Basar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Buya Helmi, hari ini seperti biasa setiap malam Sabtu jam 9 tepat, saya Al-Fakhir Buya Helmi mengadakan streaming siaran langsung untuk memberikan wawasan, memberikan suatu ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan wawasan dan ilmu itu mudah-mudahan kita dapat menjadi manusia yang mendapat keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, pada saat ini kita akan membahas tentang 5 tanda bahwa rumah kita itu dihuni oleh makhluk halus. Sekali lagi, 5 tanda bahwa rumah kita itu dihuni oleh makhluk halus. Sebelum kita lanjutkan streaming ini, jika ada ingin bertanya, silakan ditulis di komentar di bawah ini atau hubungi 0877 8096 3020 atau 0812 atau 0859593117 ya. Pembahasan kali ini, awas rumah kita ada 5 tanda, 5 ciri rumah kita dihuni oleh makhluk halus. Sambil menunggu sahabat-sahabat Buya Helmi yang lain, mari kita dengarkan satu buah lagu kelanjutannya. Sahabat Buya Helmi, makhluk halus dipercaya akan menyukai rumah yang berada di lingkungan yang ramai. Karena suka atau tidak suka, tatkala Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah dia dikeluarkan oleh Allah dari surga karena melanggar larangan Allah, yaitu memakan buah kuldi, maka Adam alaihissalam dan Siti Hawa diberikan suatu tempat
yang dinamakan bumi. Karena ini sudah kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kepada kita. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fil ardi khalifah. Sebelum Nabi Adam memakan buah kuldi larangan Allah, jangankan dimakan, dijauhi saja Nabi Adam sudah tidak boleh mendekati, mendekati saja Nabi Adam tidak boleh, apalagi memakannya. Sebelum itu Allah sudah memberikan informasi kepada malaikat, dipanggillah malaikat sebagaimana dalam surat Al-Baqarah yang tadi saya bacakan tadi. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sahabat Buya Helmi, setelah Nabi Adam alaihi salam diberikan tempat oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan ardu atau bumi, maka jin alaihi salam meminta tempat kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dia akan tinggal. Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat, silakan kamu pergi ke tempat-tempat kotor yang ada di muka bumi ini. Gimana tempat-tempat kotor ya? Sahabat Buya ini bisa bayangkan. Apakah itu di kamar mandi atau di tempat-tempat kotor dan yang lain-lain sebagainya. Maka daripada itu, jin tidak terima dengan keputusan Allah. Maka jin mengganggu, iblis mengganggu, syaitan mengganggu kehidupan tempat-tempatnya Nabi Adam alaihissalam. Di mana? Yaitu sebuah rumah. Ya, makhluk halus. Akan tetapi, jika sebuah rumah memiliki ukuran yang sangat besar dan banyak ruangan yang sangat kosong, maka bisa jadi makhluk halus akan betah tinggal di tempat tersebut. Ya, bukan kita tidak boleh punya rumah kosong. Ya, kalau kita punya rumah yang besar, maka sekurang-kurangnya jangan sampai berlama-lama ruangan itu menjadi kosong. Sekalipun kita keluar pada saat misalnya kita keluar rumah sehari kemudian baliknya lagi, maka kita harus bersihkan rumah itu. Ya. Bangunan seperti itu sudah lama ditinggalkan kosong juga ditinggali oleh makhluk halus. Karena makhluk halus itu sama seperti kita. Sama kehidupannya seperti kita, berkembang biak, kemudian mempunyai anak, mempunyai tempat tinggal, bisa makan, bisa minum, dan punya hawa nafsu. Kecuali satu makhluk yang Allah ciptakan. Siapa itu yang nggak punya nafsu? Yaitu malaikat. Makhluk-makhluk yang lain, hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan jin, atau ada 3 nama, yaitu jin, iblis, syaitan, maka itu mempunyai hawa nafsu. Dan makhluk halus akan berusaha dengan cara mereka sendiri untuk dapat mengusir penghuni rumah tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara mereka. Apakah mereka menakut-nakuti atau mereka bagaimanapun, ya. Untuk daripada itu, Al-Fakhir Buya Helmi memberikan suatu wawasan, memberikan suatu ilmu, memberikan suatu pandangan, dan memberikan suatu informasi dalam sebuah kitab. Ada 5 tanda, 5 ciri yang harus kita waspadai bahwa makhluk halus itu akan berada di rumah kita. Silakan mencerna sendiri apakah itu mitos atau ini fakta. Tapi kita lihat orang-orang dahulu mengatakan, ya, ayah ibu kita, nenek kita, atau uyut kita, ya, biasanya mereka kalau mau tidur, tempat tidurnya itu dibersihkan pakai sapu lidi.
digebuk-gebukin. Ya. Ada tujuannya, itu ada hadisnya, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat kita melakukan suatu persetubuhan dengan istri atau suami kita, baca Allahumma zani wa zani bisyayatin. Tujuannya apa? Supaya jin dan syaitan serta iblis tidak ikut dalam hal persetubuhan tersebut. Di kamar mandi juga Rasulullah perintahkan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tujuannya apa? Ada maksud dan tujuan supaya di kamar mandi kita tidak diganggu oleh jin yang namanya khubus wal khaba'is. Siapa khubus wal khaba'is? Yaitu jin yang di depan, wal khaba'is, dan jin yang mengganggu di belakang. Sahabat Buya Helmi, adapun tanda dan ciri yang pertama rumah kita dihuni oleh makhluk halus. Yang pertama, sering timbul perasaan yang sangat aneh di diri kita. Apa misalnya? Seperti kalau malam terasa mencekam, kalau orang yang tinggal di sana merasa ada keanehan yang sulit dijelaskan oleh akal pikiran kita. Nggak bisa kita menjelaskan keanehan-keanehan apa. Misalnya kita taruh barang, tiba-tiba barang itu bergerak, atau tiba-tiba jatuh, tiba-tiba kita jalan keserempet dan macam-macam. Hal ini karena makhluk halus sedang berusaha dengan kerja keras dia, yang makhluk halus itu mengadakan kontak dengan penghuni rumah tersebut. Siapa dia? Manusia. Contoh, saat Anda merasa seolah-olah ada bayangan yang lewat, siapa yang lewat tuh? Maka Anda akan memiliki perasaan yang was-was seperti ada yang mengawasi. Lalu tiba-tiba ada hembusan angin yang menyentuh bagian belakang telinga Anda, di bagian sini. Itu wujudnya gesekan energi dari makhluk halus yang mempengaruhi manusia sebagai penghuni rumah tersebut. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu kenikmatan bagi kita, memberikan suatu informasi kepada kita, mengasih tahu kepada kita, yaitu bulu kuduk kita merinding atau terasa berdiri. Nggak enak banget nih, gitu. Ya, perasaannya seperti itu. Nah, sahabat Buya Helmi, sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang bertanya sekali lagi, silakan ditulis di komentar di bawah ini atau hubungi 0877896320 atau 085959663117. Ya, kita lanjutkan dengan kelanjutan dari lagu yang tadi, agar supaya sahabat-sahabat Buya Helmi yang lain menyaksikannya. Kita dengarkan sama-sama. Sahabat Buya Helmi, adapun ciri tanda yang kedua bahwa rumah kita dihuni oleh makhluk halus, yaitu tercium bau busuk. Ya, tercium aroma bau busuk. Bagi kita yang sering mencium bau busuk di dalam rumah, mungkin bau tersebut bukan berasal dari bau bangkai hewan yang telah mati
atau bangkai tikus, atau bangkai-bangkai binatang lainnya. Akan tetapi, bau tersebut memiliki aroma yang menyirat bau mayat yang tidak pernah ada cium sebelumnya. Jadi baunya itu aneh, ya. Apakah itu bau bangkainya itu anehnya gimana? Anehnya pada saat kita mencium tiba-tiba hilang, kemudian nanti datang lagi, ya. Nah, hal ini merupakan salah satu upaya dari makhluk halus tersebut memberikan energi negatif yang menunjukkan eksistensinya terhadap di rumah tersebut. Apakah itu bau kotoran manusia, ya, itu kita yang harus waspadai. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar manusia takut dan segera pergi untuk meninggalkan rumah tersebut. Karena takut, maka pergi. Makanya banyak rumah-rumah, baik itu rumah instansi pemerintah maupun rumah instansi swasta, atau kita dengar seperti yang ada di Jalan Gatot Subroto, sebuah hotel yang nggak bisa dibangun. Nah, kemudian seperti Bandara Kemayoran, menaranya yang belum sampai saat sekarang ini sudah hampir 40 tahun belum dibangun. Bukan tidak ada uang, tapi tidak bisa dibangun. Maka daripada itu, untuk sahabat Buya Helmi, kalau mau menyaksikan tentang penyakit santet, sihir, atau guna-guna, atau amalan-amalan yang lainnya, silakan lihat di YouTube Buya Helmi. Sekali lagi, silakan dilihat di YouTube Buya Helmi. Di situ banyak penyakit-penyakit orang yang kena santet, kena sihir, dan Buya Helmi mencoba untuk mengobatinya, menolongnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan lupa like, subscribe, serta komen, ya. Jika kembali kepada pokok permasalahan, jika bau-bau aneh ini sering tercium, maka Anda berhak curiga. Kita berhak curiga yang punya rumah akan keberadaan makhluk halus di dalam rumah kita. Yang ketiga, sering terbangun di jam-jam dini hari. Tanda lainnya bahwa ada makhluk halus di sekitar rumah kita, di dalam rumah kita, untuk mengusir kita dengan perasaan takut, sehingga kita diganggu dengan berbagai macam. Kita dibangunkan oleh makhluk halus sekitar setiap malam, khususnya jam 3 pagi. Hal tersebut kemungkinan jika makhluk halus yang telah membangunkan kita, ya, dengan waktu yang sama setiap jam 3 kita terbangun, maka kita perlu waspada hal tersebut. Sahabat Buya Helmi, yang keempat, perubahan suhu ruangan secara tiba-tiba. Jika tiba-tiba merasakan dingin yang naik turun pada leher, ya, sekitar leher, pundak, dalam suhu ruangan terasa seperti semakin dingin, maka Anda kemungkinan terdapat kehadiran makhluk halus. Nah, kalau ada yang masang AC, pasti kita tahu kondisi suhu badan kita, tentang kadar reaksi AC itu. Tapi ini lebih dingin lagi, sehingga badan kita menggigil. Kok nggak enak ya badan ya, gitu ya. Nah, itu. Dan ini ada tandanya dengan kebesaran Allah yang diberikan kepada kita. Kita dikasih tanda kalau ada makhluk halus, yaitu bulu kuduk kita akan berdiri. Dan Anda juga akan merasa seperti ada orang seperti di belakang kita. Sepertinya ada orang di belakang kita yang ngawasin kita. Biasanya kita merasa ragu untuk masuk ke ruangan karena ruangan tersebut terasa berat, padat, dan hampa udaranya nggak enak. Nah, itu. Selain itu, kita juga melihat bayangan-bayangan atau percikan-percikan dari sudut mata kita. Dari sudut mata, terlihat seperti ada kilat. Ya, hal tersebut juga merupakan suatu tanda kehadiran makhluk halus. Yang terakhir, yang kelima, sering mimpi aneh dan menakutkan. Saat kita tinggal di tempat lain dan belum pernah mengalami mimpi yang terasa janggal,
atau aneh dan membuat takut. Namun setelah menempati rumah tersebut, kita sering bermimpi. Umumnya mimpi tersebut aneh dan menakutkan. Hal tersebut merupakan bertanda kuat jika ada energi negatif yang ditimbulkan dari makhluk halus untuk mempengaruhi kita sekalian. Mimpi yang merupakan bertanda adanya makhluk halus di dalam rumah adalah seperti mimpi melihat bayangan hitam. Ada sosok seram yang menyentuh tubuh sehingga kita merasa kaget dan terbangun dari kagetnya. Sahabat Buya Helmi, kalau sudah demikian, apa yang kita lakukan? Kalau kita tidak sanggup untuk membersihkan, panggil orang-orang yang bisa menetralkan energi tersebut di rumah kita. Setelah dinetralkan, maka hiasi rumah kita dengan ritual-ritual keagamaan seperti sholat, berzikir, baca Quran, dan untuk non-muslim seperti membaca-baca Zabur, Taurat, Injil, dan sebagainya. Ya. Kalau kita tidak bisa dan tidak mengerti, panggil orang kita. Ya. Nah, sambil menunggu untuk ada yang bertanya tentang penyakit gaib atau hal-hal yang gaib, silakan Buya Helmi tunggu. Jam 9:30 kita selesai. Untuk daripada itu kita dengarkan kelanjutan dari lagu ini. Sahabat Buya Helmi, demikianlah, semoga bermanfaat tayangan langsung ini. Jangan lupa saksikan channel YouTube di Buya Helmi, dan jangan lupa subscribe, like, serta komen. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.